Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Berjumpa lagi dengan Ustazah Ainun di sini. Ustazah Ainun kali ini akan menyampaikan tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 bahasa Indonesia. Nah, yang Ustazah akan bahas hari ini adalah tentang mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, ketika mengajak teman bermain, gunakanlah kalimat ajakan yang baik ya. Jika teman kita tidak mau bermain, berarti kita tidak boleh memaksa ya nak ya. Nah, di sini sebelum Ustazah lanjutkan bagaimana contohnya dari kalimat atau ajakan yang dalam teks percakapan, Ustazah akan sampaikan dulu firman Allah yang berhubungan dengan ajakan ya. Firman Allah yang artinya yaitu jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri. Quran surah Al-Isra ayat ke-7. Nah, maksudnya di sini adalah Allah itu sudah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain ya. Dan Allah juga menjanjikan pahalanya, yaitu setiap perbuatan baik akan dibalas oleh Allah. Nah, ini misalnya kita berbuat baik kepada seseorang, kita memberikan atau membagikan sedikit rezeki kita pada orang lain, itu akan dibalas Allah lagi dengan 10 kali lipat kebaikan. Nah, itu artinya bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang lain atau kebaikan yang kita lakukan pada orang lain itu akan berbalik lagi kepada diri kita sendiri. Jadi jangan ragu-ragu ya nak ya untuk berbuat baik kepada teman, saudara kita atau tetangga kita atau yang kita jumpai dimanapun yang butuh pertolongan kita ya, karena tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dari perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh kalimat ajakan, yaitu menyebutkan kalimat ajakan dalam percakapan. Contoh kalimat ajakan dalam percakapan adalah, mohon maaf memakai nama Zahra dan Aisyah ya, mohon izin. Nah, untuk percakapannya baiklah Ustazah bacakan. Zahra, hai Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, hai Zahra. Zahra kembali menjawab, mengajak Aisyah, ayo kita bermain bola bekel. Sedangkan Aisyah menjawab, maaf Zahra, aku tidak bisa bermain bola bekel hari ini karena aku masih membantu ibuku menjaga adik. Kemudian Zahra berkata lagi, maaf Aisyah, aku tidak tahu. Nah, kemudian Aisyah menjawab lagi, tidak apa-apa Zahra, lain kali kita bermain bersama ya. Nah, kemudian Zahra juga menjawab lagi, yaitu baiklah kalau begitu aku pulang dulu ya Aisyah. Nah, Aisyah menjawab lagi, silakan Zahra, hati-hati di jalan ya. Sementara Zahra menjawab lagi, baik, terima kasih Aisyah. Nah, di sini adalah kalimat ajakannya ada terletak pada Zahra ya, yaitu kata ayo kita bermain bola bekel, itu mengajak Aisyah untuk bermain bola bekel. Sementara Aisyah menjawabnya ya. Nah, juga ada perkataan yang lain yang itu yang baik, yaitu di sini ada kalimat baiklah kalau begitu aku pulang dulu ya Aisyah. Nah, itu pertanda bahwa Zahra tidak memaksakan keinginannya atau kehendaknya untuk mengajak Aisyah bermain, karena Zahra mengetahui bahwa Aisyah sedang membantu ibunya untuk menjaga adiknya. Nah, dipahami ya anak-anak? Bisa? Alhamdulillah. Kalau memang kurang jelas bisa nanti kita ulang lagi dengan pertemuan yang lain ya nak ya. Nah, terus kemudian yang kedua, contoh kalimat ajakan dalam percakapan yang lainnya lagi ya. Ini hari ini ada percakapan yaitu Aisyah dan Arsa dan Afif. Mohon maaf ya Arsa Afif, Ustazah pakai namanya. Nah, contoh kalimat ajakan dalam percakapan ini itu terdiri dari Arsa dan Afif ya. Kemudian Arsa, hai Afif. Kemudian Afif menjawab, hai Arsa. Arsa kembali bicara, mari kita bermain sepak bola di lapangan.
Kemudian Afif menjawab, maaf Arsa, aku tidak bisa bermain karena kakiku masih sakit. Nah, kemudian Arsa menjawab lagi, maaf Afif, aku tidak tahu. Afif menjawab lagi, tidak apa-apa Arsa, bagaimana kalau kita membaca buku bersama saja? Dan Arsa menjawab lagi, baiklah kalau begitu. Nah, Afif mengajak, mari masuk ke dalam rumah. Arsa menjawab, baiklah, terima kasih Afif. Nah, di sini perlu Ustazah tegaskan bahwa ada kalimat ajakan yang berbeda dengan yang kalimat yang tadi pertama antara Aisyah dan Zahra ya. Kalau antara Zahra dan Aisyah adalah dengan menggunakan kalimat ayo ya. Nah, di sini antara Arsa dan Afif menggunakan kalimat mari. Jadi mari kita bermain sepak bola di lapangan ya Afif. Nah, ini kata ajakannya itu mari. Nah, kemudian Afif menjawab, maaf Arsa. Nah, ini pertanda bahwa kalimat ajakannya adalah dengan kalimat yang baik dan dijawab oleh Afif itu dengan kalimat yang baik pula ya. Bagaimana cara kita menolak ajakan teman kita supaya teman kita tidak tersinggung ya, itu dengan kata maaf ya, seperti yang Afif lakukan ya. Terus kemudian Arsa juga kembali meminta maaf karena tidak tahu dalam kondisi dengan kondisinya Afifnya di situ. Kemudian kembali yang mengajak lagi yaitu Afif. Jadi tadi yang pertama adalah Arsa yang mengajak Afif untuk bermain sepak bola di lapangan ya. Kemudian karena kondisi Afif yang tidak memungkinkan, kakinya yang sakit, kembali Afif yang mengajak Arsa untuk masuk ke dalam rumah dengan membaca buku ya. Nah, di sini berarti ada kalimat ajakannya yang berbeda dari yang Zahra dan Aisyah, yaitu perbedaannya Zahra dan Aisyah dengan kalimat ajakan ayo, sementara Arsa dan Afif dengan kalimat ajakan mari ya, dengan bahasa yang baik dan sopan dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan juga di sini dijelaskan bahwa Arsa tidak marah pada saat ajakannya tidak direspon baik dengan Afif karena kondisi kakinya sakit, tetapi justru malahan mereka tetap bisa bermain bersama, yaitu dengan membaca buku bersama. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham atau masih bingung ya? Mudah-mudahan tidak bingung lagi ya. Boleh dibuka atau diputar kembali ulang video Ustazah ini dengan dipahami sedetail mungkin ya perbedaan kalimat ajakannya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah ucap atau kekurangan dalam Ustazah menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya, tutup aurat jika bila keluar rumah. Jangan lupa amal yauminya dikerjakan semuanya. Jangan lupa juga membaca bukunya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.